kabar? Saya Andre. Saya langsung aja, saya seorang mualaf yang dimana video pertama saya sudah menyebutkan mengklarifikasi mengapa saya menjadi seorang mualaf. Pada intinya saya itu belajar atau masuk Islam itu bukan dari pengaruh siapapun, ataupun apa karena lagi dekat sama ini perempuan tuh saya masuk Islam. Tidak, saya bisa buktikan itu semuanya. Saya mempelajari hampir lama juga semenjak saya pisah dari mantan istri. Itu saya belajar, malah saya menemukan hal ini semua itu dari Alkitab. Terserah mau percaya atau enggak, ini saya tidak menjelekkan agama saya yang dulu, tidak. Ini saya. Jadi mohon dimengerti, ini saya memberikan pernyataan bahwa ini saya. Jadi kalau jika ada seorang Nasrani yang nggak suka dengan pernyataan saya, itu terserah, tapi ini saya gitu. Saya membeberkan pernyataan-pernyataan yang saya yang saya ini. Nah, pada prinsipnya begini, saya menemukan pertama itu setelah saya pisah dengan mantan istri saya dulu saya seorang Katolik. Waktu mudanya saya sebagai anggota Mudika ya, muda Mudi Katolik. Saya hafal betul jalan ceritanya segala macam, saya hafal betul. Saya juga baca Alkitab segala macam, tapi tidak sedetil saya membaca Alkitab. Tapi pada saat saya pisah, saya rajin membaca Alkitab. Nah, pada saat saya rajin baca Alkitab itu sendiri, saya menemukan ada surat di Matius 7 ayat 21 hingga 23. Bahwa saya itu jadi merasa bingung. Biasanya saya mengucapkan, kalau berdoa atau apa, saya menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi pada saat saya membaca Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus sepertinya menolak untuk dipanggil dirinya Tuhan. Surat Markus 12 ayat 29, hukum yang utama adalah mengatakan di situ bahwa Tuhan itu hanya satu. Tapi pada saat Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus terang-terangan menolak dirinya dipanggil Tuhan. Nah, banyak orang ngomong, orang bicara banyak, teman-teman saya, ya kenapa lu pindah agama, Andre? Atau apa segala macam. Gimana ya? Bukan masalah pindah agamanya, terus saya sangat terpukul pada saat itu dan saya ingin dekat sekali dengan Tuhan. Akhirnya saya baca, malah saya menemukan hal-hal seperti ini. Terus kenapa lu masuk Islam? Nah, di sini yang masuk Islam itu pada saat saya lagi mau buka Alkitab. Jadi saya kayak orang gila pada saat itu. Kalau saya tidur waktu itu kebangun, pada saat itu tanggal 7, kebangun jam 21 hingga 23. Jam 21 malam, jam 9 malam saya kebangun, tanggal 7. Jadi saya semua baca ayat per tanggal 7. Jadi ayat 7 saya baca semuanya sampai akhirnya saya temuin Matius 7 ayat 23. Dan kebetulan saya saya baca yang ulangan itu pada saat tanggal 18. Saya lupa tuh bulan apa, saya lupa. Terus jam 3 sore saya kebangun, itu saya nggak kerja segala macam, saya ngerasa saya di kosan tuh saya ngerasa saya nggak punya apa-apa, saya ini. Jadi semuanya itu saya itu kayak bangun jam 3, gue langsung buka, tanggal berapa, tanggal 18 jam 3 saya langsung buka, jam 3 itu jam pukul 15 ya. Jadi per Alkitab saya baca dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, saya baca
perjanjian lama dulu terus perjanjian baru, tapi saya membaca itu, jadi ini cara saya yang baca Alkitab itu dengan cara sehari satu ayat atau berapa ayat, tapi gua tidur bangun jam berapa ini, tanggal berapa, saya gabungin dan dari semuanya ayat itu, tapi misalkan sekarang tanggal 18, Matius 18, Markus 18, apa 18, jadi saya gitu, saya ngikutin, jadi mana yang saya temuin itu cara saya cuman pengen mendapatkan apa nih, Tuhan ngasih saya apa, nggak taunya saya buka pada saat Ulangan 18 ayat 15 itu mengatakan, Yesus mengatakan mengenai Nabi Muhammad. Ulangan 18 ayat 15 bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi dialah yang harus kamu dengarkan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Saya kayak kena hidayah di situ. Panjang ceritanya, banyak sekali ayat-ayat yang saya temukan di Alkitab dengan cara saya itu, dan saya rangkum. Maksudnya apa ini? Ayat-ayat kayak begitu kok saya temuin. Sampai saya nonton di YouTube segala macam, hampir sama ayatnya. Mungkin di luar dugaan ya, mungkin di luar saya juga saya nggak ada kepikiran tertarik untuk masuk Islam tuh, nggak ada, tidak ada gue mau masuk Islam, gue belajar, enggak. Tapi dengan sendirinya kayak gue tuh kayak dikasih tauin, kayak gimana ya, kayak ini kok bacanya gue harus ini gitu loh. Terserah mau percaya apa enggak, terserah, cuman hal itu yang terjadi buat saya ya, kok baca suratnya kok ini gitu loh. Saya ngatur, mungkin cara orang berbeda-beda ya. Ada yang bangun terus dia atur, gue mau baca Alkitab dengan cara tanggal berapa itu adalah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bla 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 segala macam. Matius misalkan tanggal 7, Matius 7, Markus 7, ya tuh Matius, Markus, Lukas 7, Yohanes 7. Jadi saya baca, terus ayatnya itu yang saya baca misalkan jam 3 sore, Matius 7 ayat 15, Matius 7. Ini kalau misalnya nggak ada, saya ganti ke 3 gitu. Jadi jadi pas ditemuinnya ya kayak gini. Terus saya harus gimana? Oke, saya bertato, saya bajingan, saya pendosa, tapi saya juga takut akan kalau saya merasa nggak percaya akan Tuhan, saya juga takut. Saya hilaf, saya tatoan, saya melakukan tindakan ini. Cuman mau gimana, saya manusia biasa. Tapi di situ saya ngelihat malah memperkuat saya masuk Islam itu pada saat saya menemukan lagi bahwa di Alkitab itu sendiri mengajarkan sholat. Saya nggak mau menyebutkan ini lagi saya terus mengajarkan wudhu, cara bersembahyang. Jadi semuanya itu kok yang ada di Islam semuanya disebutkan di Alkitab. Itu aja yang jadi pertanyaan buat saya. Sampai suatu saat saya mendengar kumandang azan yang dulunya saya itu kalau bisa maaf untuk umat muslim, pada saat dulu saya tuh kalau dengar azan tuh ya saya bilang aduh ampun deh, gua berisik banget. Terus handphone saya pura-pura kayak remote, bisa gua kecilin gak ya gitu. Jadi saat ini malah pada saat saya dengar kumandang maghrib, kenapa hati gua kok jadi kayak senang banget, kayak
apa namanya, kayak nyaman, indah. Itu yang saya rasakan. Dan di situ di Keluaran 30 ayat 20 juga di situ mengatakan itu cara berwudu. Cara berwudu, terus cara berdoa. Itu cara berdoa di Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Dan itu cara berdoa, cara sholatnya. Di situ dijabarkan kok kita harus bagaimana, bahwa Ezra mengatakan Allah Maha Besar, yaitu Allahu Akbar. Dia menjadi imam, Ezra mengatakan Allahu Akbar. Dan sambil berdiri diikuti dengan kalimat amin. Terus mereka ruku, mereka sujud hingga ke tanah. Silakan dibuka jika tidak percaya. Karena saya yang lihat itu kok ajaran-ajaran yang seperti Muslim gitu. Itu kok saya baca, kenapa saya buka begini-begini, saya nggak tahu apa namanya, apa ini hidayah atau apa segala macam. Saat saya masuk Muslim, terus saya lihat-lihat YouTube segala macam, dan ada juga yang hampir sama kayak begitu. Apakah itu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah kepada kita? Saya nggak tahu. Saya bukan orang yang rajin, atau setelah saya masuk Islam, waduh saya rajin sholat, saya jadi orang hebat di mana, di Islam. Enggak, saya nggak mau. Saya cuma mau membuktikan saya mencari kebenaran. Ingat, saya mencari kebenaran. Terus saat itu walaupun cobaan yang cukup sangat berat buat saya, sampai saya benar-benar sengsara pun saya jalanin. Hingga akhirnya saya nyaman sendiri, akhirnya saya dapat pekerjaan yang layak segala macam, dan saya menjalani. Saya berusaha keras dan saya mempelajari doa-doanya semuanya. Ya, banyak orang-orang yang dekat dengan saya, banyak orang-orang yang kenal saya. Lu bisa ngapalin surat ayat kursi dengan waktu yang cukup singkat, gimana ceritanya? Nggak tahu. Itu dengan sendirinya. Kayak gue tuh pengen apa namanya, pas ada yang kebetulan ada kakaknya kawan saya ya, kerasukan. Saya dengerin ada kayak Pak Ustadz bacain ayat kursi. Saya nggak bisa, pada saat itu saya nggak bisa. Saya cuma pegangin. Tapi saya tertarik. Setiap baca, saya dengerin, saya dalamin. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la takhuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard mal zalazi yasfa'u inda illa bi ikhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Selanjutnya saya baca terus. Setelah 3 jam kemudian saya hafal. Saya dengerin Pak Ustadz itu 3 kali dia baca dan saya hafal. Tapi pada saat saya menghafal yang lain enggak bisa. Saya harus menghafal pelan-pelan. Tapi kalau pada saat saya kusuk, saya hafal. Hidayah yang saya dapatkan itu memang benar-benar Allah memberikan jalan buat saya. Jadi saya mohon kepada para non-muslim, saya tidak menjelekkan agama-agama sebelumnya saya cinta Yesus. Sampai saat ini saya cinta Yesus, karena Yesus adalah utusan Allah. Dia termasuk utusan Allah. Dia adalah orang penyampaikan pesan seperti halnya Nabi Muhammad. Saat ini jika saya ini mencintai Nabi Muhammad, begitu juga saya mencintai Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya mohon kepada para teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Saya hanya mengutarakan eh, kenapa saya masuk Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.